Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fadil Pratama dengan NIM 2506968 dari C3. Saya akan mempresentasikan tugas masa depan yang telah saya kerjakan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Mas Fadil Pratama dengan NIM 2506968 dari C3 sebagai manusia yang bertuhan. Saya mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dan dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Kemudian saya akan menjelaskan header.h yang telah saya buat ini. Saya menggunakan 5 library yaitu std.h, string.h, stdlib.h, windows.h, time.h. Kemudian saya mendeklarasikan dua tipe data struct yaitu data untuk menyimpan data-data dalam file. Kemudian ada tabel untuk menyimpan data panjang suatu kolom pada tabel. Kemudian di sini ada prosedur keluaran intro, panduan, dan outro. Intro ini terbagi menjadi piala ganjil, piala genap, kemudian ada print judul dan print selamat datang. Kemudian di sini ada print kata-kata semangat, dan kelima prosedur ini berjalan di intro. Kemudian di sini ada panduan. Panduan ini tuh pertama tuh ada border panduan untuk mengeluarkan garis panduan. Terus ada juga panduan intro untuk menampilkan si user mau langsung ke tugasnya atau ke baca panduannya dulu. Nah, di sini ada panduan slide 1, panduan slide 2, terus ada outro. Terus di sini ada fungsi prosedur mesin kata dan mesin karakter. Mesin kata saya gunakan untuk mengakses pita yang diberikan oleh user berbentuk data perintah sehingga program dapat membaca sebuah pita tersebut menjadi sebuah tugas. Yaitu yang pertama itu dicek dulu nih, kata pertama ini tuh tugasnya apa, kemudian kata kedua ini tuh filenya apa, kemudian kata selanjutnya itu datanya apa. Nah, kemudian di sini saya menggunakan mesin karakter ini untuk mengeluarkan keluaran agar sebuah kalimat ini tuh memiliki sebuah spasi. Nah, di sini ada DCK untuk memundurkan sebuah kata. Di sini ada copy CK untuk memindahkan karakter-karakter dari get CK ke sebuah variabel yaitu kata. Nah, di sini ada prosedur write, prosedur read untuk membaca, write untuk menulis, terus ada check format untuk mengecek format masukan dari user, yaitu bisa format IPK-nya, bisa format NIM-nya, bisa format key-nya. Terus di sini ada cek ada untuk mengecek apakah si data tersebut ada atau enggak di file yang terhubung. Terus di sini ada cek sama untuk di sini tuh untuk tugas si update. Ketika si update ini tuh memasukkan nilai yang atau data yang memang sebelumnya tuh itu, jadi nggak ada perbaruan, maka si cek sama ini tuh akan mengeluarkan satu alias error. Nanti akan mengeluarkan peringatan tersendiri. Terus di sini ada cek syarat untuk mengecek semua data-data yang user input. Kayak misal mengecek key-nya, NIM-nya, judulnya, nilainya, IPK-nya, bla bla bla, menyesuaikan dengan syarat dan formatnya tersendiri. Terus di sini ada search untuk mencari apakah si key ini tuh ada atau enggak di sebuah data for engine. Terus di sini ada insert untuk menambahkan kelompok data ke file. Terus di sini ada update untuk memperbarui kelompok data dari file. Kemudian ada delete untuk menghapus kelompok data dari file. Kemudian di sini ada join untuk menggabungkan sebuah file dengan file lain. Kemudian ini ada print kalimat untuk mengeluarkan keluaran kalimat dengan spasi. Kemudian di sini ada hitung kalimat untuk menghitung panjang kalimat tersebut dengan spasinya. Kemudian di sini ada panjang kalimat untuk memasukkan nilai-nilai kalimat dari sebuah data ke dalam sebuah variabel sumber ini. Kemudian di sini ada panjang tabel untuk menghitung atau mencari kolom ini tuh ukurannya itu berapa. Kemudian di sini ada print border untuk keluaran garis tabel. Di sini ada show untuk mengeluarkan sebuah tabel. Kemudian program saya, yang pertama dilakukan oleh program saya adalah keluaran intro. Nah, setelah itu program saya akan mengeluarkan panduan intro yang tadi saya sebutkan. Kemudian akan meminta input disebut atau bernama data perintah. Ini tuh sebuah pitanya dengan maksimal 350 karakter. Kemudian program saya akan meminta apakah user mau melanjutkan atau membaca surat panduan terlebih dahulu. Di sini saya akan membuka surat panduannya dan kita bisa membaca, terus next slide, terus bisa back. Nah, ini kembali ke program utama yang while ini. Kemudian di sini ada tugas input. Ketika user menerima input, maka si program akan menambahkan jika si input tersebut baru dari segi kayaknya tergantung dari filenya. Misal saya akan menambahkan file-file ini itu terpilih. Misal ini dulu. Nah, maka data ini tuh masuk ke terpilih dan data ini akan masuk ke
mahasiswa ini, ke data mahasiswa. Nah, terus di sini ada input tidak berhasil ketika inputnya itu tidak sesuai. Yang pertama itu input tidak sesuainya itu karena yang NIM yang diinputkannya itu tidak ada di mahasiswa. Karena file terpilih ini tuh terhubung dengan mahasiswa ini. Jika sebuah data di terpilih ini tuh ada, maka data tersebut juga ada di mahasiswa. Kemudian di sini ada yang nilainya itu tidak sesuai nilai si personal statement-nya ini, yang judul ini. Kemudian di sini ada ketika IPK-nya itu lebih dari 4.00, terlalu tinggi. Terus di sini ada ketika namanya itu sudah digunakan. Kemudian di sini ada update. Nah, si filenya itu yang sebelumnya itu begini, jadi begini. Kemudian yang ini juga sama, si filenya itu berubah. Nah, ini ada update tidak berhasil. Yang pertama itu update tidak berhasil karena data yang Anda masukkan sama dengan data sebelumnya. Nah, ketika si user tadi tuh memasukkan datanya itu dengan data yang sama, jadi nggak ada perbaruan, maka program itu akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Data yang Anda masukkan sama dengan data sebelumnya. Jadi program tidak akan menjalankan. Kemudian di sini ada ketika si user tuh pengen nge-update skillnya itu yang S00, di mana S00 itu sebuah key yang tidak bisa diubah. Maka akan kayak ngasih tahu gini, key tidak ada merupakan key yang tidak bisa dihapus. Kemudian di sini ada delete. Nah, di sini delete-nya itu berubah ya. Jadi dihapus, ini sebelumnya ada, ini jadi nggak ada. Kemudian di sini ada delete mahasiswa. Nah, ketika seorang mahasiswa ini itu di delete, tapi si mahasiswa ini itu termasuk yang terpilih juga, maka yang data yang terpilihnya juga terhapus. Kehapus. Oke, di sini ada delete organisasi ini biasa. Terus ini ada delete ketika organisasinya tuh yang 00. Yang 00 ini tuh tidak bisa dihapus. Terus di sini ada delete terpilih. Tidak bisa. Karena ininya tuh datanya tuh terlalu banyak. Ini dengan ininya seharusnya cukup dengan key-nya saja. Kemudian di sini ada show untuk menampilkan sebuah tabel. Nah, di sini ada tabel terpilih, mahasiswa terpilih, tabel mahasiswa, di sini ada tabel organisasi, dan tabel-tabel lainnya juga bisa. Tapi ketika si inputnya itu terpilihnya itu begini, itu tidak bisa dikeluarkan karena si program ini hanya bisa menggunakan satu file, hanya bisa menerima satu file. Nah, ini juga begitu pula dengan file yang tidak ada. Kemudian di sini ada join. Di sini user bisa menggabungkan sebuah file dengan file lain dengan syarat file tersebut itu ada foreign key-nya yang menghubungkan dengan file yang lain tersebut. Nah, di join ini pada fungsi join ini, pada tugas join ini, pertama itu diperiksa dulu apakah ini tuh kata keduanya itu terpilih atau mahasiswa, karena pada program saya yang bisanya itu hanya terpilih atau mahasiswa, gak bisa skill, karena skill ini tuh tidak memiliki foreign key, melainkan skill tersebut tuh merupakan foreign key bagi terpilih dan mahasiswa. Terus syarat yang lainnya tuh ketika user tuh menginput terpilih. Nah, yang kemudian selanjutnya itu harus mahasiswa, karena jika terpilih langsung skill itu tidak ada hubungan foreign key-nya. Kalau misal terpilih dengan mahasiswa, itu ada hubungan foreign key-nya karena mahasiswa ini tuh memiliki foreign key yang menghubungkan ke skill organisasi atau lomba. Misalkan saya memasukkan join terpilih mahasiswa, ini bisa. Sehingga data dari terpilih dan mahasiswa digabung, tapi ketika saya memasukkan terpilih langsung skill, ini tidak bisa. Kemudian di sini ada contoh tidak berhasil dan bisa dibilang berhasil dan tidak berhasil karena inputnya tuh terlalu banyak. Bukan terlalu banyak sih, tapi terlalu kayak ini bisa tapi gak bisa, ada file yang gak bisa ngebaca gitu. Nah, ini ketika si filenya itu file aku itu kan tidak ada, file pasti gak ada, bisa gak ada, kerja gak ada, di gak ada, Apple gak ada. Terus ketika si skillnya itu di input 2 kali, maka si program ini tuh bakal menolak, gak bisa 2 kali. Terus ini juga ketika gak ada filenya itu
gak ada gitu. Tapi file akan mengeluarkan, si program ini tuh akan mengeluarkan sebuah tabel ketika ada minimal satu yang berhasil. Nah, setelah itu program mengeluarkan data hasil joinnya dengan memasukkan terlebih dahulu ke file cadangan, file temp, yaitu terpilih join. Kemudian untuk keluarnya bisa, jangan lupa berkah. Ini kan kurang ya, maka ayo sedikit lagi bisa keluar dari program ini. Terus di sini ada jangan lupa berkah dan bahagia hari ini. Nah, ini baru berhasil. Dan sekian, terima kasih.